Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurtun Faizah dengan NIM 222211101168. Saya mahasiswa dari program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman dari kuliah tamu bisnis kefarmasian dengan tema peluang usaha di industri kosmetik yang dibawakan oleh pemateri Ibu Apoteker Naili Siva, Sarjana Farmasi. Selanjutnya, kosmetik. Untuk definisi sendiri, di mana kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yakni kosmetikos yang artinya menghias, dan menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019, kosmetik sendiri yakni bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau melihara tubuh pada kondisi baik. Selanjutnya ini menurut Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019, yang pertama bahan yang digunakan dalam kosmetik harus aman, bermanfaat, dan bermutu. Yang kedua, pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan hasil uji laboratorium dan referensi ilmiah atau empiris lain yang relevan. Yang ketiga, bahan yang diizinkan digunakan dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan di mana pertama, bahan termasuk zat aktif sediaan, yang kedua bahan pewarna, yang ketiga bahan pengawet, yang keempat bahan tabir surya. Yang keempat, bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetik yang pertama yakni ada pewarna tekstil, contohnya rodamin B, merah K3, metanyl yellow, yang kedua ada air raksa, yang ketiga ada asam retinoat. Selanjutnya yakni mengenai perizinan kosmetik. Berdasarkan Badan POM, yakni pelaksanaan layanan publik notifikasi kosmetik bisa dilakukan secara tatap muka dan melalui online dengan Zoom meeting. Dan untuk konsultasi IT juga bisa dilakukan secara tatap muka dan juga secara online atau Zoom meeting dengan ketentuan layanan. Yang pertama yakni pendaftaran antrian layanan loket secara online dan tatap muka dilakukan melalui antrian.bepom.go.id. Yang kedua, pendaftaran antrian dapat dilakukan 1 minggu sebelum jadwal loket. Yang ketiga, pelaku usaha datang sesuai jadwal perjanjian dan antri sesuai gilirannya. Yang keempat, perusahaan yang mendapatkan nomor antrian loket namun berhalangan hadir akan membatalkan antrian pada sistem antrian BPOM. Jika itu dilanggar, maka akan mendapatkan punishment. Selanjutnya, yang kelima yakni dokumen kelengkapan badan usaha khusus loket A dan B dikirimkan melalui email H-1 jadwal loket sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Untuk ketentuan loket terbaru mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober tahun 2022, sedangkan pengambilan nomor antrian mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober tahun 2022. Selanjutnya yakni jenis produk kosmetik. Berdasarkan sediaan kosmetik, yang pertama ada sediaan masa padat, contohnya sabun, deodoran stick. Yang kedua ada serbuk, contohnya serbuk tabur atau serbuk kompak. Yang ketiga ada sediaan setengah padat, contohnya pomade, krim malam, pelembab. Yang keempat ada sediaan gel, contohnya gel rambut. Yang kelima ada pasta, contohnya pasta gigi. Yang keenam ada sediaan cair, contohnya pewangi badan. Yang ketujuh ada sediaan cairan kental, contohnya sabun mandi cair. Yang kedelapan ada sediaan suspens, yang contohnya lulur bedak cair. Yang kesembilan ada sediaan aerosol, contohnya hairspray. Selanjutnya bahan dan penggunaan serta untuk maksud evaluasi produk. Golongan pertama yaitu kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga bulu, dan mukosa lainnya, kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, dan kosmetik yang mengandung bahan sebelumnya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Untuk golongan kedua adalah kosmetik yang tidak termasuk ke golongan 1. Selanjutnya yakni berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI, yang pertama ada preparat bayi, yang kedua ada preparat mandi, yang ketiga ada preparat make up, yang keempat ada preparat wangi-wangian, yang kelima ada preparat rambut, yang keenam ada preparat pewarna rambut, yang ketujuh ada preparat make up, yang kedelapan ada preparat kebersihan mulut, yang kesembilan ada preparat kebersihan badan, yang kesepuluh ada preparat kuku, yang sebelas ada preparat perawatan kulit, yang kedua belas ada preparat cukur, preparat santan, dan sunscreen. Selanjutnya, yakni mengenai tren. Pada saat COVID-19 merubah tren dunia ke arah Korean Beauty, yang dimana
adanya pergerakan kembali kosmetik setelah pandemi, dan conscious beauty alternator fitting eco-responsibility less waste, yang dimana sosial media digunakan sebagai bentuk promosi. Pada metra baru dalam tren dunia kosmetik, sehat itu tidak harus sempurna. Selanjutnya, untuk konsumen memerlukan pengalaman baru mengenai pengalaman yang otentik, produk yang dibuat dengan tangan langsung, bahan dasar yang alami, minimal supaya lebih efisien, yang menenangkan, dan konsum better. Selanjutnya ada contoh sediaannya high concentrat vitamins. Contohnya yang pertama ada vitamin C 23%, yang kedua ada vitamin B5 10%, ada vitamin C 30%, ada vitamin C 26%, ada vitamin B5 10%, dan vitamin B5. Selanjutnya ada contoh repairing konsep, di mana produk yang dapat mengembalikan kulit yang rusak atau yang tidak melakukan perawatan. Contohnya yang pertama ada Sika, yang kedua ada TK, yang ketiga ada kolagen, yang keempat ada hyaluronic acid. Selanjutnya ada contoh sediaan mikrobiom konsep, di mana produk yang natural berasal dari alam atau hewan. Contohnya yang pertama ada Lactobacillus fermentised, yang kedua ada prebiotik, yang ketiga ada prebiotics. Selanjutnya ada contoh veganist konsep, di mana produk yang berasal dari alam atau tumbuhan. Contohnya ada sustainable packaging, yang kedua ada vegan certified. Selanjutnya ada contoh clean beauty konsep, di mana produk kosmetik yang lebih terlihat natural saat digunakan tidak menimbulkan perubahan warna yang signifikan di wajah. Contohnya saat ini ada masker wajah yang dimana penggunaannya lebih efektif dan lebih praktis, yang saat ini sangat dimanfaatkan untuk kegunaannya. Selanjutnya ada kosmetik yang aman. Untuk mengetahui kosmetik itu aman, maka lakukan yang pertama, yaitu belilah produk di tempat resmi, di mana kosmetik yang ada di swalayan atau distributor resmi lainnya. Yang kedua, yaitu melakukan cek klik pada produk, di mana yang pertama ada cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Yang ketiga ada konfirmasi nomor izin edar melalui aplikasi BPOM Mobile. Dan pastikan nomor izin edar yang tercantum pada kemasan produk benar terdaftar dan memiliki identitas sesuai dengan produk yang dikonfirmasi. Untuk jaminan mutu dan kualitas terbaik pada kosmetik, maka lakukan pengecekan ini adanya label MUI yang telah memenuhi uji standar halal dan Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua ada label BPOM yang dimana telah memenuhi izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Yang ketiga ada CPKB yang telah memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik. Yang keempat ada ISO yang dimana telah memiliki standar perusahaan ISO. Selanjutnya, yakni porsi kerja lulusan farmasi di industri kosmetik. Yang pertama di marketing dan sales, di mana marketing ini membuat jalan menuju sales, contohnya promo dan produk yang tren. Yang kedua ada sales, di mana sales ini melakukan eksekusi penjualan. Yang kedua ada research chain development, di mana yang pertama membuat sediaan farmasi atau kosmetik, yang dua incompatibilitas terhadap pasaran, yang ketiga yakni menentukan ketidaksesuaian pencampuran bahan. Yang ketiga yakni ada produksi, di mana yang pertama pembuatan bahan awal bahan baku atau pengemas, yang kedua yakni proses penimbangan, pengelolaan, pengemasan primer dan sekunder hingga menjadi produk jadi. Yang keempat ada quality QA dan QC, di mana QA ini yakni pemastian mutu, di mana sebelum bahan baku diadakan melakukan kualifikasi kepada supplier atau vendor. Yang kedua ada QC, yakni pengujian mutu, di mana barang datang diuji sesuai spesifikasi, kualiti, pemasok, SOP, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima yakni warehouse dan logistik, di mana yang pertama penyimpanan bahan baku produk jadi di dalam gudang berdasarkan bentuk sediaan dan fungsi, dan bahan halal terpisah dengan bahan halal yang perbedaan label dan sistem FIFO atau LIFO. Yang kedua
yakni mengirimkan produk jadi ke distributor, dan proses transportasi terkendali dengan menggunakan uji tumpuk, kualifikasi distribusi melihat suhu dan waktu. Yang selanjutnya yaitu peluang usaha beauty planner. Yang pertama ada product development request, di mana dengan minimal modal bisa punya produk sendiri dan bisa mengajukan maklon. Yang kedua yaitu sample making process review and correction, di mana membuat sampel sendiri, review dan koreksi produk. Yang ketiga ada product registration to BPOM dan HAKI, di mana produk terregistrasi oleh BPOM dan HAKI. Yang keempat yaitu ada produksi proses, di mana melakukan memproduksi produk. Yang kelima ada product delivery, di mana melakukan pengiriman dan pengemasan produk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.